Aku masih ingat malam itu dengan jelas, ketika udara di kamar tidur terasa begitu berat, hampir seolah menahan napasku sendiri. Suami, yang biasanya pulang dengan senyum lepas dan cerita tentang pekerjaannya, kini masuk kamar dengan langkah pelan, wajahnya terselubung bayangan gelap. Ada sesuatu di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya, adalah mata pria yang menyembunyikan rahasia. Awalnya aku mencoba menganggap wajar. Mungkin dia hanya lelah, pikirku. Tapi insting seorang perempuan kadang lebih tajam daripada akal sehatnya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkannya. "Kamu capek, ya?" tanyaku lembut, mencoba menembus dinding kebisuan yang tiba-tiba muncul di antara kami. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu bukan senyum yang menenangkan, melainkan senyum yang menyembunyikan sesuatu. "Iya, capek sedikit, tapi enggak apa-apa. Jangan khawatir." Suaranya terdengar datar, terlalu datar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ada kegelisahan yang menari-nari di dadaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Aku tahu ada yang berubah, sesuatu yang besar, tapi aku belum bisa menaruh jari di mana letaknya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil mulai muncul. Telepon genggamnya selalu disimpan dengan cara aneh, selalu digenggam erat ketika aku berada di dekatnya. Notifikasi pesan masuk sering dihapus dalam sekejap, dan seringkali dia berdalih kalau itu hanya pesan kerjaan biasa. Aku mencoba percaya, tapi rasa curigaku semakin menguat. Suatu malam, aku sengaja menunggu ketika dia mandi. Aku menatap layar laptopnya yang terbuka, tanpa sengaja melihat sekilas aplikasi perbankan yang aktif. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada transaksi besar, dan, yang lebih mengejutkan, jumlahnya bukan sedikit. Itu uang dari tabunganku, tabungan yang selama ini kusembunyikan untuk hal-hal penting, untuk masa depan kami. Tidak mungkin, gumamku dalam hati. "Suamiku, kenapa?" Perasaan sesak itu berubah menjadi ledakan amarah yang kutahan rapat-rapat. Aku harus tetap tenang, aku sadar. Aku tidak bisa langsung menuduh, apalagi bertindak terburu-buru. Mereka pikir aku tidak tahu, dan aku harus memastikan mereka tetap percaya itu. Mereka tidak boleh curiga sebelum waktunya. Hari-hari berikutnya aku bermain peran. Di depan suami, aku tetap tersenyum, bercanda, bahkan kadang memuji setiap usaha dan keputusan kecilnya. Aku tahu, semakin mereka merasa aman, semakin lengah mereka. Dan itu akan menjadi kelemahan mereka. Sementara itu, aku mulai mengumpulkan informasi. Aku memeriksa transaksi, tiket perjalanan, pesan-pesan yang terkadang tersisa di cache ponselnya. Semakin aku menyelidiki, semakin jelas semuanya. Ada perempuan lain, pelakor itu, yang diam-diam menjadi fokus perhatian suamiku. Mereka merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang melibatkan uangku, dan yang paling parah, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku kalau aku tidak bertindak cepat. Aku teringat, beberapa bulan sebelumnya aku sempat mendengar suami berbicara tentang operasi kecantikan saat menelepon seseorang di telepon. Saat itu aku tidak menganggap serius, hanya tersenyum kecil sambil menandai ingatan itu sebagai hal sepele. Tapi kini, semuanya mulai tersusun menjadi satu gambaran jelas. Uangku digunakan untuk operasi kecantikan pelakor di Korea. Rasa panas di dadaku tidak bisa aku sembunyikan. Aku merasa dikhianati, dihina, dan dijadikan bahan permainan. Tapi di atas semua itu, ada satu hal yang lebih kuat dari amarahku, tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka melanjutkan rencana gila itu dengan uangku. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka salah. Hari demi hari aku menyusun strategi. Aku memeriksa rekening bank, menyiapkan akun cadangan, dan mengatur agar semua hartaku bisa dikontrol jika suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan. Semua ini kulakukan diam-diam, dengan teliti dan hati-hati. Aku ingin mereka percaya bahwa segalanya berjalan lancar, agar ketika saatnya tiba, mereka panik dan kehilangan kontrol sepenuhnya. Sementara itu, suami mulai menunjukkan tanda-tanda gugup yang lucu tapi menjengkelkan. Dia sering menatap layar teleponnya terlalu lama, selalu memeriksa pesan, dan kadang tergagap ketika aku menyinggung tentang rencana liburan atau pembelian besar.
Aku menatapnya dari kejauhan dengan senyum tipis yang menyembunyikan ketegangan hatiku. Mereka tidak tahu bahwa aku menyadari semua gerak-geriknya. Suatu sore, aku memutuskan untuk menguji mereka. Aku pura-pura sibuk dengan urusan rumah tangga, meninggalkan laptop terbuka di ruang tamu. Sebenarnya aku ingin melihat apakah mereka benar-benar berani menggunakan uangku saat aku tidak menaruh perhatian. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, aku menemukan bukti lebih jelas. Tiket pesawat ke Korea, reservasi rumah sakit, dan percakapan yang memperlihatkan bagaimana mereka mengatur operasi pelakor. Momen itu adalah titik balik. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti sejenak, hanya ada aku dan kebenaran yang terhampar di depan mata. Mereka benar-benar bodoh, pikirku, terlalu percaya bahwa aku tidak akan tahu. Tapi sekarang aku tahu. Dan aku mulai merasakan kenikmatan yang aneh, sebuah perasaan puas karena bisa berada selangkah lebih maju daripada mereka. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit, dan merencanakan langkah selanjutnya. Aku harus tetap tenang, harus tetap diam, tapi juga harus memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan operasi itu dengan uangku. Mereka harus panik, harus merasa kehilangan kendali, dan aku harus tetap berada di atas. Aku menyadari satu hal penting, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri, tentang kontrol, tentang menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa dipermainkan begitu saja. Mereka mungkin berpikir aku lemah, tapi dalam diam, aku lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Beberapa hari berikutnya aku mulai mempersiapkan langkah besar, membekukan semua aset yang mereka gunakan, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk melanjutkan rencana gilanya. Aku merasa seperti sedang memainkan catur hidupku sendiri, dan aku menikmati setiap langkah yang kutempatkan di papan itu. Suami mulai terlihat lebih tegang setiap hari. Senyum yang dulu mudah ia berikan kini jarang muncul, digantikan oleh wajah cemas yang mencoba menutupi rasa bersalah. Aku tetap berpura-pura tidak menyadari apa-apa, hanya sesekali menatapnya dengan pandangan lembut yang membuatnya bertanya-tanya, apakah dia tahu? Dan aku tahu, di dalam diamku, aku telah memenangkan perang psikologis pertama. Mereka tidak menyadari bahwa aku tahu, dan aku menikmati bagaimana mereka berjalan di atas jurang yang kubuat dengan strategi dan kesabaran. Aku tidak hanya menunggu mereka jatuh. Aku membiarkan mereka merasa aman, membiarkan mereka percaya bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Tapi di balik senyum dan sikap tenang itu, aku menyiapkan pukulan yang akan menghancurkan keserakahan mereka sepenuhnya. Disitulah aku menyadari satu hal, kekuatan bukan hanya tentang kekayaan atau wajah cantik. Kekuatan sejati adalah tentang mengetahui kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan bagaimana membuat orang lain menari di tangan kita tanpa mereka sadari. Malam itu, aku tidur dengan hati tenang, meski jantungku masih berdebar. Aku tahu, perang baru saja dimulai. Tapi aku yakin, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku terlalu pintar untuk itu. Dan diam-diam, aku tersenyum, membayangkan wajah panik mereka ketika semua rencana gila mereka gagal karena satu hal yang tidak pernah mereka perhitungkan. Aku. Hari-hari berikutnya terasa seperti menapaki labirin yang semakin sempit. Aku tahu, untuk menghentikan rencana mereka, aku harus memahami setiap langkah yang mereka ambil. Ini bukan sekadar soal uang, ini tentang rahasia yang mereka sembunyikan di balik senyum palsu dan kata-kata manis. Setiap gerakan suami, setiap pesan yang ia hapus, adalah petunjuk kecil yang harus kulacak dengan hati-hati. Aku mulai dengan hal paling sederhana, telepon genggamnya. Biasanya, orang yang menyembunyikan sesuatu akan lengah ketika mereka merasa aman. Aku tahu suamiku terlalu percaya diri. Beberapa kali aku berpura-pura sibuk dengan urusan rumah tangga, meninggalkannya sendiri di ruang kerja sambil menonton diam-diam. Aku mencatat kebiasaan sehari-harinya, mulai dari kapan ia membuka aplikasi tertentu hingga pola mengetik pesan. Dan benar saja, malam itu aku menemukan pola yang mencurigakan. Setiap kali ia membuka aplikasi perbankan, ada jeda tertentu sebelum ia menutupnya. Kadang ia melihat layar, menghapus transaksi, lalu menatapku seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menahan napas dan mencatat semuanya di buku catatanku. Setiap transaksi besar, setiap notifikasi yang muncul sekilas, semuanya akan menjadi senjata di tanganku nanti. Selanjutnya,
Aku menelusuri tiket dan rencana perjalanannya. Aku tahu mereka akan ke Korea, negara tujuan operasi pelakor itu. Aku mulai mengecek email yang kadang tidak sengaja tertinggal terbuka. Satu demi satu pesan tersusun menjadi gambaran yang mengejutkan. Reservasi hotel, jadwal rumah sakit, daftar prosedur operasi yang pelakor ingin jalani. Dan jumlah uang yang terlibat, luar biasa. Ini benar-benar uang tabunganku, uang yang selama ini kukumpulkan untuk masa depan kami. Aku merasakan kemarahan dan rasa sakit yang bercampur aduk. Suamiku mengkhianatiku dengan cara yang begitu licik, dan pelakor itu bahkan tidak tahu bahwa dia hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Aku menelan amarah itu dan menuliskannya dalam catatan harian, bukan untuk membalas dendam sekarang, tapi untuk menyusun strategi. Satu hal yang kupelajari dari pengamatan ini adalah bahwa mereka terlalu percaya diri. Mereka tidak pernah menaruh curiga bahwa aku bisa melihat dan mencatat setiap langkah mereka. Mereka percaya bahwa aku lemah, bahwa aku tidak akan mengambil tindakan. Dan disitulah celah mereka. Celah yang akan kubuat menjadi jebakan yang tak terelakkan. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya, bagaimana memastikan bahwa uangku tidak akan bisa digunakan lagi. Tapi aku harus melakukannya diam-diam, karena jika mereka mengetahui niatku terlalu cepat, mereka bisa mempercepat operasi itu atau memindahkan dana ke tempat lain. Aku harus menunggu, harus sabar, harus memastikan mereka merasa aman hingga saatnya tiba. Sementara itu, aku tidak hanya memantau uang dan rencana perjalanan. Aku juga mulai mengamati interaksi mereka, baik melalui pesan maupun pertemuan langsung. Aku menemukan pola yang menarik. Pelakor sering menanyakan hal-hal kecil tentang aku dan suamiku, mencoba mencari celah untuk mengetahui lebih banyak tentang harta dan kebiasaan kami. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa setiap langkah mereka justru memperkuat posisiku. Suatu sore, aku memutuskan untuk melakukan pendekatan lebih dekat tanpa mereka sadari. Aku sengaja menyinggung tentang tabungan yang akan digunakan untuk liburan keluarga di depan suami. Aku menatapnya dengan mata yang lembut, tersenyum manis, dan diam-diam menunggu reaksinya. Ia tampak gelisah, mencoba meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, di dalam hati, ia mulai merasa cemas. Aku juga mulai menggunakan media sosial untuk memantau pelakor. Banyak hal yang bisa kulihat dari postingannya, lokasi, teman-teman, komentar, bahkan emosi yang ia tunjukkan. Semua ini memberi petunjuk kecil tentang kapan mereka merencanakan keberangkatan ke Korea dan apa saja yang mereka persiapkan. Setiap informasi kecil itu kutuliskan dengan rapi, menjadi peta yang akan membantuku mengeksekusi rencana besar. Di malam hari, ketika rumah sunyi, aku sering duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, menatap layar laptop dan catatan yang berserakan di meja. Aku menatap transaksi demi transaksi, tiket demi tiket, pesan demi pesan. Semuanya menjadi bukti nyata bahwa mereka merencanakan sesuatu yang licik. Tapi bukannya panik, aku merasa puas. Ada kekuatan dalam mengetahui, dalam bisa merencanakan balasan tanpa mereka sadari. Hari-hari itu juga memberiku kesempatan untuk mempelajari psikologi suami dan pelakor. Aku menyadari bahwa mereka terlalu tergantung pada rasa percaya diri palsu. Mereka menganggap aku lemah, mereka menganggap aku bodoh, dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Aku mulai menanamkan kebingungan kecil dalam interaksi kami, pertanyaan tak terduga, komentar acak tentang rencana masa depan, sekadar menatap dengan mata yang penuh perhatian tapi diam. Setiap hal kecil itu menumbuhkan rasa tidak nyaman di hati mereka. Salah satu momen paling memuaskan terjadi ketika aku mengetahui bahwa mereka mulai menyiapkan uang tambahan untuk biaya tak terduga, operasi pelakor. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan langkah untuk membekukan semua dana itu. Aku bisa merasakan panik yang akan mereka alami, hanya tinggal menunggu waktu. Dan rasa itu manis seperti anggur yang matang. Selain itu, aku juga menyiapkan jaringan keamanan tambahan. Aku menghubungi bank dan memastikan bahwa ada prosedur cadangan untuk melindungi asetku. Setiap akun, setiap kartu, setiap transfer, semuanya berada di bawah kendaliku penuh. Mereka bisa berusaha sekuat tenaga, tapi tidak ada yang akan berhasil.
Aku membayangkan wajah mereka ketika menyadari bahwa semua rencana mereka gagal, dan itu membuatku tersenyum sendiri di tengah malam yang sunyi. Di tengah semua persiapan ini, aku juga menjaga keseharianku tetap normal di depan suami. Aku memasak, tertawa, bercanda ringan. Semua terlihat biasa, tanpa ketegangan, tanpa amarah. Mereka percaya aku tidak tahu apa-apa. Dan itulah yang membuat jebakanku begitu sempurna. Aku menyadari satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya dalam kemampuan finansial, tapi dalam kemampuan mengendalikan situasi, mengendalikan informasi, dan mengendalikan emosi orang lain. Mereka bisa punya uang, bisa punya niat, bisa punya rencana. Tapi aku punya strategi, kesabaran, dan ketenangan. Dan itu lebih berharga daripada semua uang yang mereka curangi. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa waktuku akan tiba. Aku tidak akan terburu-buru, karena kesabaran adalah senjata paling ampuh. Aku membiarkan mereka merasa aman, membiarkan mereka melangkah lebih jauh ke dalam perangkap yang kubuat. Dan setiap kali mereka melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mempercayai bahwa aku tidak menyadari transaksi besar, hatiku dipenuhi kepuasan yang sulit dijelaskan. Pada satu titik, aku bahkan mulai membayangkan hasil akhir. Pelakor gagal mendapatkan wajah impian, suami panik karena tidak bisa menutupi kesalahannya, dan aku berdiri di atas semua ini dengan tenang, mengetahui bahwa aku lebih pintar, lebih waspada, dan lebih kuat dari mereka berdua. Malam itu, ketika rumah sunyi dan bintang-bintang menatapku dari jendela, aku menulis di buku catatanku. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Mereka percaya mereka mengendalikan segalanya. Tapi aku yang mengendalikan rahasia ini. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan merasakan kekalahan yang manis. Aku menutup buku itu, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Perasaan itu bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa aku tidak bisa diremehkan. Mereka pikir mereka pintar. Mereka pikir mereka bisa bermain-main dengan hidupku dan hartaku. Mereka salah. Aku lebih pintar. Aku lebih sabar, dan aku akan memastikan mereka tidak akan pernah mengulanginya lagi. Diam-diam, dalam sunyi malam, aku merasakan kemenangan pertama. Hanya kemenangan kecil, tapi penting, kemenangan yang menegaskan satu hal, mereka tidak pernah sadar bahwa aku sudah tahu semuanya. Dan aku tahu, langkah berikutnya akan lebih dramatis. Mereka mungkin bisa menipu dunia luar, tapi mereka tidak bisa menipu aku. Aku melihat semuanya, merencanakan semuanya, dan menunggu saat yang tepat untuk membalikkan semua rencana mereka menjadi kekalahan total. Hari-hari berikutnya, aku mulai mematangkan rencanaku dengan presisi seorang jenderal yang menata pasukannya sebelum perang besar. Semua langkah sudah diperhitungkan, setiap detail dicatat, setiap kemungkinan diuji di dalam pikiranku sebelum benar-benar dieksekusi. Ini bukan sekadar soal uang atau balas dendam, ini adalah pertaruhan harga diri dan kekuatan psikologis. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, catatan di sisi kiri, secangkir teh hangat di sisi kanan. Semua transaksi suami yang kulacak selama berminggu-minggu kini kupelajari lagi, mencari celah kecil yang bisa kubuat menjadi senjata. Ada satu hal yang membuat hatiku berdebar, mereka terlalu percaya diri. Terlalu yakin bahwa aku tidak akan melakukan apa-apa. Dan itu adalah kelemahan terbesar mereka. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua asetku yang bisa diakses suami atau pelakor benar-benar aman. Aku menghubungi bank dan memanfaatkan fitur keamanan tambahan, rekening cadangan, pembekuan otomatis, dan verifikasi ganda yang membuat mereka tidak akan bisa mencairkan uangku. Semua ini kulakukan diam-diam, tanpa memberi petunjuk sedikit pun kepada mereka. Di saat yang sama, aku memantau setiap gerakan mereka melalui pesan, email, dan media sosial. Mereka masih sibuk dengan persiapan keberangkatan ke Korea, masih percaya bahwa operasi pelakor akan berjalan lancar. Suamiku sering terlihat gugup di video call singkat yang kadang ia lakukan, tapi dia tetap mencoba menutupi rasa cemasnya. Aku menatap layar, tersenyum tipis, dan menunggu momen yang tepat. Hari-hari itu aku seperti hidup dalam dua dunia. Dunia luar yang terlihat normal, di mana aku tertawa, bercanda, dan berperilaku seperti istri biasa, dan dunia rahasia di balik layar, di mana aku adalah pengendali yang menatap setiap langkah mereka dengan ketelitian tinggi. Aku menikmati dualitas ini,
Karena semakin mereka percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa, semakin kuat posisiku. Satu strategi penting yang kusiapkan adalah membuat mereka merasa aman sampai saatnya tiba. Aku tidak bisa langsung membekukan aset, karena mereka bisa mempercepat operasi atau mengalihkan dana ke rekening lain. Kesabaran adalah kuncinya. Aku harus menunggu hingga mereka benar-benar siap, hingga semua rencana mereka berada dalam genggaman mereka sendiri, sebelum tiba-tiba menarik fondasi dari bawah kaki mereka. Di sisi lain, aku mulai menanamkan ketidakpastian kecil dalam komunikasi dengan suami. Kadang aku menyinggung tentang tabungan atau rencana masa depan dengan cara yang ambigu, cukup untuk membuatnya merasa ada pengawasan diam-diam, tapi tidak cukup untuk menimbulkan kecurigaan langsung. Ia mulai terlihat gelisah, kadang menatap layar teleponnya lebih lama dari biasanya, seolah mengantisipasi setiap pesan dariku. Pelakor juga mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Melalui postingan di media sosial, aku melihat perubahan suasana hatinya, komentar yang tajam, ekspresi wajah yang tegang, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan kekhawatiran tentang operasi yang akan datang. Mereka benar-benar menganggap bahwa uangku akan menutupi semua kebutuhan itu. Mereka tidak sadar bahwa aku sedang mengatur jebakan. Hari demi hari, aku menyusun langkah demi langkah. Aku membekukan sebagian aset yang bisa mereka akses, sambil menyisakan sedikit dana yang mereka pikir masih aman. Aku ingin mereka mulai merasakan ketidakpastian, merasakan kegelisahan kecil sebelum panik besar nanti. Ini adalah permainan psikologis, dan aku menikmati setiap detik dari proses itu. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap langit gelap yang diterangi lampu kota, dan menulis strategi di buku catatanku. Mereka harus percaya segalanya lancar. Mereka harus melangkah jauh ke dalam rencana gila mereka. Dan ketika waktunya tiba, semuanya akan runtuh. Mereka akan panik, dan aku akan berdiri di atas mereka dengan tenang. Selain strategi finansial, aku juga menyiapkan rencana psikologis. Aku tahu bahwa ketika panik melanda, perilaku manusia menjadi tidak rasional. Suami dan pelakor akan mulai membuat kesalahan kecil, meminta bantuan orang lain, mempercepat prosedur, atau mencoba meminjam uang tambahan. Semua ini akan menjadi bahan untukku menguatkan posisi. Aku akan menunggu, membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang sudah kupasang dengan rapi. Ketegangan semakin meningkat ketika suami dan pelakor akhirnya tiba di Korea. Aku memantau setiap langkah mereka dari jarak jauh, jadwal rumah sakit, pertemuan dengan dokter, dan bahkan komentar staf rumah sakit yang kadang tersebar di internet. Mereka mulai merasakan bahwa segala sesuatu memerlukan biaya lebih besar dari yang mereka perhitungkan. Tapi mereka masih percaya bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dan disitulah kesalahan terbesar mereka. Aku menyadari bahwa aku berada di posisi yang jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Aku bisa mengontrol akses mereka terhadap dana, memantau setiap langkah mereka, dan menikmati setiap momen ketika mereka mulai gelisah. Setiap panggilan telepon yang terdengar terburu-buru, setiap pesan yang dikirim dengan cemas, adalah bukti bahwa strategi psikologisku berhasil. Di Indonesia, aku tetap menjaga keseharian normal. Aku memasak, bercanda, dan bahkan membicarakan hal-hal kecil tentang keuangan rumah tangga dengan suami, seolah tidak ada yang salah. Senyumku tampak hangat, suamiku kadang menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah, tapi ia masih percaya bahwa aku tidak menyadari apa-apa. Namun di balik semua itu, aku menyiapkan jebakan terakhir, membekukan seluruh aset yang mereka rencanakan untuk digunakan. Aku sudah menghubungi pihak bank dan menyiapkan dokumen cadangan yang membuat mereka tidak akan bisa mengakses dana sama sekali. Semua ini kulakukan diam-diam, tanpa memberi petunjuk sedikit pun kepada mereka. Hari demi hari aku menunggu, menikmati ketegangan yang tercipta. Aku tahu, pada titik tertentu, mereka akan mulai panik ketika menyadari bahwa uang yang mereka anggap aman tiba-tiba tidak bisa diakses. Dan ketika itu terjadi, aku akan melihat wajah mereka yang sebenarnya, panik, cemas, dan tanpa kendali. Suatu sore, aku menatap layar laptop dan melihat notifikasi transfer yang gagal dari rekeningku. Ini adalah momen yang kutunggu. Aku tersenyum tipis, menarik napas dalam-dalam, dan menulis catatan di buku strategi. Mereka mulai merasakan kehilangan. Mereka mulai panik. Ini hanya awal dari kekalahan yang manis.
Ketegangan itu terus meningkat ketika pelakor mulai mengirim pesan cemas kepada suami, menanyakan mengapa semua dana tidak bisa dicairkan. Suamiku mencoba menenangkan, tapi jelas ia juga mulai panik. Mereka terlalu percaya bahwa uangku akan selalu tersedia, bahwa aku tidak akan berani menentang mereka. Dan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Aku duduk di ruang tamu, menatap langit-langit, dan merasakan kepuasan yang luar biasa. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku bisa menunjukkan bahwa kebodohan dan keserakahan mereka tidak bisa menang melawan kecerdikanku. Aku merasa seperti maestro yang mengarahkan orkestra dengan sempurna. Setiap nada ketegangan, setiap hentakan panik, semuanya sesuai dengan rencana. Hari-hari berikutnya adalah tentang menunggu dan memantau. Aku memastikan semua komunikasi tetap normal di rumah, bahwa suami tidak curiga, dan bahwa pelakor tidak mengetahui bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Ketika mereka mulai mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan dana, aku hanya tersenyum, karena setiap langkah mereka semakin menjerat diri mereka sendiri. Aku juga mulai membayangkan momen puncak, ketika mereka menyadari bahwa semua rencana mereka gagal, ketika operasi pelakor harus berhenti di tengah jalan karena kekurangan dana, dan ketika suamiku panik karena kesalahannya sendiri. Aku membayangkan ekspresi wajah mereka, frustrasi, malu, dan ketakutan. Dan aku tahu, aku akan berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan semuanya dengan mata yang penuh kemenangan. Malam itu, ketika rumah sunyi dan lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, aku menulis di buku catatanku. Mereka pikir mereka mengendalikan segalanya. Tapi aku yang mengendalikan rahasia ini. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyesali setiap keputusan bodoh mereka. Aku akan berdiri di atas mereka, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku menutup buku itu, menarik napas panjang, dan tersenyum. Aku tahu, perang psikologis ini hampir mencapai puncaknya. Suami dan pelakor mungkin bisa merencanakan segalanya, tapi mereka tidak bisa merencanakan aku. Aku melihat segalanya, merencanakan segalanya, dan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua keserakahan mereka. Dan diam-diam, aku menikmati rasa manis dari kemenangan yang belum terlihat. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sabar, cerdas, dan tahu kapan harus menunggu. Suami dan pelakor sedang berjalan di atas jurang yang kubuat. Dan aku sedang berdiri di tepi, siap menyaksikan mereka jatuh ke dalam perangkap dengan elegan. Suasana di rumah sakit Korea itu berbeda dari yang mereka bayangkan. Lampu-lampu neon memantul di lantai bersih, aroma antiseptik menyengat, dan suara langkah kaki staf yang berjalan cepat terasa menegangkan. Pelakor, yang selama ini percaya bahwa operasi kecantikannya akan berjalan mulus, kini mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku memantau semuanya dari jarak ribuan kilometer, melalui pesan, media sosial, dan kabar dari staf rumah sakit yang kadang tersebar. Aku tahu bahwa saat itu adalah momen paling kritis. Semua yang mereka rencanakan, semua impian pelakor untuk menjadi cantik sempurna, akan berada di ujung jurang. Dan aku menikmati ketegangan itu, perlahan, tapi pasti, jebakanku mulai bekerja. Ketika mereka tiba di rumah sakit untuk prosedur pertama, staf menginformasikan bahwa pembayaran belum diterima. Pelakor menatap suami dengan mata membesar, panik mulai tampak jelas di wajahnya. Suami mencoba menenangkan, tetapi jelas ia juga bingung. Aku tersenyum tipis di ruang tamuku sendiri, menikmati momen itu. Mereka baru mulai merasakan bahwa segalanya tidak lagi bisa dikendalikan. Kami tidak bisa melanjutkan operasi sampai pembayaran selesai, kata staf rumah sakit dengan nada formal tapi tegas. Pelakor memegang tangan suami, mencoba menekan rasa cemas yang mulai merayap. Suami, yang biasanya percaya diri, kini terlihat pucat. Aku bisa membayangkan detak jantungnya yang cepat, tangan yang gemetar, dan keringat yang menetes di pelipisnya. Aku menahan tawa, meski hanya diam-diam di ruang tamu rumahku sendiri. Mereka pikir aku tidak menyadari apa-apa, tapi sebenarnya aku sudah menyiapkan semuanya. Semua akun yang bisa mereka akses sudah dibekukan, semua dana yang bisa digunakan untuk operasi sudah tidak bisa disentuh. Mereka tidak memiliki jalan keluar. Pelakor mulai menangis kecil, suaranya serak karena stres. Ia tidak mengerti mengapa segalanya gagal. Suami mencoba mencari solusi cepat, meminjam uang,
mentransfer ke rekening lain, bahkan menawarkan kartu kredit tambahan. Tapi semuanya gagal. Aku tahu, setiap upaya mereka hanyalah menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam kepanikan. Aku duduk dengan tenang, menyeruput teh hangat, dan menulis catatan strategi. Mereka mulai panik. Mereka mulai membuat kesalahan. Setiap tindakan bodoh mereka semakin memperkuat posisiku. Aku hanya tinggal menunggu momen puncak. Perasaan itu begitu memuaskan, seperti kemenangan kecil yang kian membesar setiap detiknya. Hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Pelakor mulai marah, suami mulai frustasi. Mereka mencoba menghubungi pihak bank, mencoba segala cara agar dana bisa dicairkan, tapi sistem keamanan yang kubuat mencegah semuanya. Aku merasakan kepuasan yang sulit digambarkan. Mereka yang selama ini meremehkan aku kini mulai sadar bahwa mereka telah terjebak. Aku juga memantau percakapan mereka secara diam-diam. Pelakor mulai menyalahkan suami, menuntut penjelasan, mengeluh tentang bagaimana semua rencananya gagal. Suami mencoba menenangkan, tapi jelas ia juga kewalahan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap percakapan, setiap keluhan, hanya memperkuat posisi psikologisku. Aku adalah pengendali diam-diam di balik layar. Malamnya, ketika mereka kembali ke hotel setelah gagal melakukan prosedur pertama, pelakor menangis di kamar, frustrasi dan marah. Suami mencoba menenangkan, tapi aku tahu dari catatan dan pola komunikasi mereka bahwa ia juga mulai putus asa. Aku tersenyum sendiri, membayangkan wajah mereka ketika akhirnya menyadari bahwa semua rencana gila mereka gagal total. Hari ketiga di Korea, situasinya semakin buruk. Pelakor harus menunda prosedur lanjutan karena dana yang dibutuhkan belum tersedia. Dokter dan staf rumah sakit mulai menunjukkan ketidaksabaran, jadwal yang padat membuat mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Aku tahu, ini adalah puncak ketegangan yang kubangun dengan sabar. Mereka terlalu percaya diri, terlalu sombong, dan kini panik itu mulai nyata. Suami mencoba menghubungi aku secara pribadi, mencoba mencari bantuan atau solusi cepat. Aku tersenyum di ruang tamu rumahku sendiri, berpura-pura tidak mendengar, diam-diam memantau setiap kata yang ia ketik. Ia tidak tahu bahwa aku sudah mengetahui semua niatnya, dan bahwa aku tidak akan membiarkan mereka melanjutkan. Aku terlalu pintar, terlalu sabar, dan terlalu terencana. Pelakor, di sisi lain, mulai menyadari bahwa kecantikannya tidak akan tercapai dengan cara ini. Ia mulai panik, wajahnya memerah, tangannya gemetar saat memegang ponsel. Semua impian dan rencananya untuk menjadi cantik sempurna kini terancam gagal. Dan aku tahu, momen itu akan menjadi pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Aku menulis di buku strategi, seperti ritual, mereka semakin panik. Setiap langkah mereka semakin tidak rasional. Suami mencoba mencari solusi bodoh, pelakor frustasi. Mereka tidak menyadari bahwa aku adalah pengendali di balik semuanya. Ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya lebih pintar. Hari-hari berikutnya di Korea dipenuhi drama kecil yang memuaskan hatiku. Pelakor berusaha menekan staf rumah sakit agar tetap melanjutkan operasi, menawarkan uang cadangan yang sebenarnya tidak bisa diakses. Suami mencoba menenangkan, menawarkan kartu kredit tambahan, tapi semua gagal. Aku bisa merasakan kegelisahan mereka melalui pesan dan laporan singkat yang kadang tersebar di internet. Aku juga mulai menyiapkan langkah selanjutnya, memastikan bahwa ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka akan menghadapi konsekuensi dari keserakahan dan kebodohan mereka. Aku tahu, momen puncak akan lebih dramatis ketika mereka benar-benar sadar bahwa semua rencana mereka gagal karena satu hal, aku. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang, dan membayangkan wajah pelakor ketika melihat hasil operasi yang setengah jadi atau bahkan gagal. Aku membayangkan ekspresi suami yang frustasi dan malu, menyadari bahwa ia telah salah menilai istrinya. Dan aku tersenyum, karena aku tahu bahwa ini baru awal. Ketegangan memuncak ketika staf rumah sakit menegaskan bahwa prosedur tidak bisa dilanjutkan tanpa pembayaran penuh. Pelakor menangis, suami mencoba menjelaskan, tapi semua percakapan itu sia-sia. Aku tahu, mereka mulai merasa tidak berdaya. Dan rasa puas itu semakin memuncak di dadaku. Aku menulis di buku catatan, sambil tersenyum tipis. Mereka mulai jatuh. Pelakor panik, suami kewalahan. Setiap langkah mereka yang bodoh semakin memperkuat posisiku.
Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membalikkan semuanya menjadi kemenangan total. Hari-hari berikutnya adalah tentang memantau kepanikan mereka. Aku tidak perlu berbuat banyak, karena setiap langkah mereka semakin membuat mereka terjebak. Mereka mencoba menghubungi bank, mencoba mencari jalan keluar, mencoba memaksa staf rumah sakit. Semua gagal. Aku merasa seperti maestro yang mengarahkan orkestra ketegangan dengan sempurna. Pelakor mulai menyalahkan suami, mengomel tentang bagaimana ia tidak bisa mencapai kecantikan impiannya. Suami mencoba menjawab, tapi jelas ia sendiri mulai panik. Aku menatap layar laptop, tersenyum tipis, dan menulis di buku strategi. Mereka tidak menyadari siapa yang mengendalikan semuanya. Aku yang mengendalikan rahasia ini. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyesali setiap keputusan bodoh mereka. Akhirnya, momen itu tiba. Pelakor harus menunda operasi karena kekurangan dana. Suami panik, mencoba segala cara untuk memperbaiki situasi. Tapi semua langkah mereka gagal. Aku duduk dengan tenang di rumahku sendiri, menyeruput teh hangat, menikmati setiap detik dari kegagalan mereka. Aku tahu, ini adalah puncak dari strategi yang kubangun. Mereka terlalu percaya diri, terlalu bodoh, dan kini panik itu mulai nyata. Dan aku berdiri di atas semuanya, diam-diam, menunggu momen ketika mereka benar-benar menyadari siapa yang lebih pintar. Diam-diam, aku menikmati ketegangan ini. Suami dan pelakor mungkin bisa merencanakan segalanya, tapi mereka tidak bisa merencanakan aku. Aku melihat segalanya, merencanakan segalanya, dan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua keserakahan mereka. Dan malam itu, ketika lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, aku menulis di buku catatan terakhirku untuk hari itu, mereka jatuh ke dalam jebakan. Mereka percaya mereka mengendalikan segalanya. Tapi aku yang mengendalikan rahasia ini. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan merasakan kekalahan yang manis, dan aku akan berdiri di atas semuanya dengan tenang. Hari-hari di Korea telah menjadi mimpi buruk bagi pelakor dan suami. Semua rencana mereka yang indah dan licik mulai runtuh satu persatu, seperti menara pasir yang rapuh diterpa gelombang. Aku di Indonesia, duduk tenang di rumahku sendiri, memantau setiap detik dari kehancuran kecil yang mereka alami. Dan setiap momen itu membuat hatiku berdebar, bukan karena dendam, tapi karena kepuasan yang tak tergantikan. Pelakor, yang selama ini percaya bahwa operasi kecantikannya akan membuatnya sempurna, kini terlihat panik. Matanya merah karena kurang tidur, bibirnya mengeras, dan tangan yang biasanya terampil memoles wajah kini gemetar setiap kali memegang ponsel. Semua itu adalah efek dari tekanan psikologis yang kubangun dengan rapi. Aku menyebut ini keindahan kehancuran, saat seseorang terlalu percaya diri, terlalu sombong, lalu jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh orang yang lebih pintar. Aku menatap layar laptop, melihat percakapan mereka dengan staf rumah sakit. Pelakor mencoba meyakinkan, mencoba memohon, bahkan menawarkan dana tambahan yang sebenarnya tidak bisa dicairkan. Suami mencoba menenangkan, tapi jelas ia sendiri mulai kehilangan kendali. Aku tersenyum tipis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa satu hal sederhana, aku, bisa menjadi kekuatan yang mengendalikan segalanya. Hari demi hari, ketegangan itu semakin nyata. Pelakor mulai menunjukkan sisi bodohnya. Ia memaksa staf rumah sakit melakukan prosedur meski pembayaran belum selesai, mencoba menipu sistem, dan bahkan menyalahkan dokter karena tidak mengerti keinginan klien. Setiap tindakan itu menjadi komedi tragis yang aku saksikan dengan kepuasan diam-diam. Mereka terlalu percaya diri, dan itu adalah kesalahan fatal mereka. Aku menulis di buku catatanku, mereka jatuh ke dalam jebakan. Pelakor terlalu sombong, suami terlalu percaya diri. Aku hanya menunggu puncak dari semua kehancuran ini. Kata-kata itu terasa manis di bibirku, karena aku tahu bahwa setiap langkah mereka yang bodoh semakin memperkuat posisiku. Kemudian datang hari yang menentukan, hasil operasi pertama pelakor. Aku menunggu kabar itu dengan sabar, menyadari bahwa momen ini akan menjadi puncak dari semua perencanaan psikologisku. Dan ketika foto pertama dari hasil operasi tiba di pesan yang tersebar, aku menahan napas. Wajah pelakor terlihat kacau. Tidak hanya berbeda dari harapan, tapi bahkan menyeramkan. Hidung tampak terlalu tinggi dan canggung, bibir terlalu tebal,
mata tampak seperti badut yang mencoba tersenyum. Aku tersenyum lebar, menahan tawa yang ingin lepas. Ini bukan hanya kegagalan operasi, tapi juga simbol dari keserakahan dan kebodohan mereka. Suami mencoba menenangkan pelakor, tetapi jelas ia sendiri mulai panik. Semua rencana yang selama ini dipercayakan pada uangku dan keserakahannya gagal. Aku menulis di buku strategi, hasil pertama adalah bencana. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai aku. Dan aku tahu, ini baru awal dari kehancuran total mereka. Pelakor tidak bisa berhenti menangis, suami terlihat frustasi dan malu. Mereka mulai menyadari bahwa semua impian yang mereka bangun atas dasar keserakahan mereka sendiri kini hancur. Dan aku berdiri di atas semuanya, diam-diam, menikmati momen kemenangan psikologis yang luar biasa. Hari-hari berikutnya menjadi drama tambahan. Pelakor mencoba mencari dokter lain, mencoba memperbaiki hasil operasi yang gagal, tapi semua langkah itu terbentur pada fakta bahwa dana tidak bisa diakses. Suami mencoba berbagai cara, menyewa penasihat keuangan, meminjam uang dari teman, bahkan menawarkan kartu kredit tambahan, tetapi semuanya gagal. Aku hanya tersenyum, menunggu saat yang tepat untuk melihat kepanikan mereka memuncak. Aku juga memperhatikan sisi bodoh mereka yang lain. Mereka mulai menuduh satu sama lain. Pelakor menyalahkan suami karena terlalu lambat membayar, suami menyalahkan pelakor karena terlalu serakah. Setiap konflik kecil itu seperti musik indah di telingaku. Karena semakin mereka saling menyalahkan, semakin jelas siapa yang benar-benar mengendalikan situasi. Aku menulis di buku catatan, mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku yang mengendalikan semuanya. Setiap perdebatan, setiap kesalahan, hanya memperkuat posisiku. Ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari siapa yang lebih pintar. Di malam hari, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Aku membayangkan ekspresi pelakor ketika melihat hasil akhir operasi yang tidak bisa diperbaiki. Aku membayangkan wajah suami yang malu, panik, dan frustrasi. Dan aku tahu, semua itu adalah buah dari kesabaran dan strategi yang kuterapkan selama berminggu-minggu. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya, bagaimana memastikan bahwa ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka akan menghadapi konsekuensi dari keserakahan dan kebodohan mereka. Aku ingin mereka sadar, bukan hanya gagal dalam operasi, tapi juga gagal dalam menipu dan mengendalikan hidupku. Hari-hari berikutnya, pelakor mencoba berbagai trik kecil, kosmetik tambahan, prosedur minor, bahkan konsultasi dengan dokter lain. Semua langkah itu gagal karena aku sudah memastikan akses dana mereka tidak mungkin tercapai. Mereka semakin panik, dan setiap hari aku menyaksikan bagaimana keserakahan dan kebodohan mereka menjerumuskan mereka lebih dalam. Suatu malam, aku menulis di buku strategi, pelakor terlalu bodoh, suami terlalu serakah, dan keduanya tidak menyadari bahwa aku yang mengendalikan rahasia ini. Ketika waktunya tiba, mereka akan menyadari siapa yang lebih pintar, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku tahu bahwa momen puncak akan segera tiba. Hanya tinggal menunggu ketika mereka kembali ke Indonesia, membawa kegagalan dan rasa malu yang tidak bisa diperbaiki. Aku tersenyum tipis, menikmati setiap detik dari kemenangan psikologis ini. Dan akhirnya, saat yang kubayangkan tiba, pelakor harus kembali ke Indonesia dengan wajah yang gagal dioperasi, suami kewalahan karena kesalahannya sendiri, dan aku berdiri dengan tenang, melihat semuanya dari kejauhan. Aku tahu, mereka akan menyesali setiap keputusan bodoh yang mereka buat, dan aku akan berdiri di atas semuanya dengan kemenangan yang manis dan tenang. Aku menulis di buku catatan terakhirku untuk hari itu. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan segalanya, tapi aku yang mengendalikan rahasia ini. Pelakor gagal, suami panik, dan aku menang. Diam-diam, tapi pasti, aku lebih pintar, lebih sabar, dan lebih kuat dari mereka berdua. Malam itu, ketika lampu kota berkelap-kelip, aku tersenyum di balkon rumahku sendiri. Aku tahu, kemenangan ini bukan hanya soal uang atau operasi gagal, tapi tentang menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih pintar, lebih sabar, dan lebih berdaya. Dan aku menikmati setiap detik dari momen itu, diam-diam, dengan penuh kepuasan. Hari itu tiba. Pesawat yang membawa pelakor dan suami mendarat di Indonesia dengan cuaca cerah,
tetapi suasana hatiku jauh lebih gelap, gelap dengan kepuasan yang membara. Aku berdiri di dekat jendela ruang tamuku, menatap pesawat itu di layar informasi kedatangan bandara, sambil menyesap teh hangat. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan momen yang kutunggu, konfrontasi. Aku tahu, mereka pulang dengan membawa rasa malu yang dalam. Pelakor dengan wajah operasi yang gagal, suami dengan perasaan frustasi dan panik karena tidak bisa menutupi kesalahan mereka. Tapi aku tidak akan terburu-buru menyambut mereka. Aku ingin mereka merasakan ketidakpastian terlebih dahulu, merasakan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas apapun. Dan itu adalah kemenangan psikologis pertamaku. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah, aku tetap bersikap tenang. Tersenyum hangat, menyambut mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Suami terlihat lelah, wajahnya pucat, dan pelakor menunduk, jelas mencoba menutupi kegagalan yang nyata. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan untuk merasa aman. Aku diam-diam mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi wajah mereka, dan menikmati ketegangan yang perlahan merayap di antara kami. Pelakor mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat kaku. Ia menyapaku dengan suara yang tidak pasti, seolah takut aku mengetahui sesuatu. Suami mencoba berbicara, tapi jelas ia sendiri tidak nyaman. Aku menatap mereka dengan mata yang tenang, tetapi penuh arti, dan hanya dengan tatapan itu, aku sudah bisa membuat mereka merasa terintimidasi. Aku memulai percakapan dengan santai, seolah-olah tidak ada yang salah. "Selamat datang kembali," kataku lembut. "Bagaimana perjalanan kalian?" Pelakor menghela napas panjang, mencoba menjawab, tetapi kata-kata yang keluar terdengar gugup dan terbata-bata. Suami mencoba menenangkan, menyelipkan beberapa kata manis, tapi jelas ia sendiri merasa canggung. Aku menunggu dengan tenang, menikmati ketegangan itu. Aku tahu, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi ini. Saat mereka duduk di ruang tamu, aku mulai menanyakan hal-hal sepele, tentang jadwal mereka di Korea, pengalaman mereka di rumah sakit, bahkan tentang makanan yang mereka coba. Semua pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi setiap kata yang kutanyakan seperti menekan mereka sedikit demi sedikit. Mereka merasa cemas, panik, dan tidak nyaman. Dan aku tahu, ini adalah kemenangan psikologis yang kutunggu. Pelakor mencoba berbicara tentang operasi, dengan nada setengah memohon, setengah mengeluh. Ia ingin meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi aku tetap tenang. Aku hanya menatap, tersenyum tipis, dan berkata, "Oh, aku senang kalian sudah kembali dengan selamat." Nada suaraku terdengar lembut, tetapi maknanya jelas. Aku tahu segalanya. Suami mencoba menjelaskan bahwa ada beberapa kendala di rumah sakit, tapi aku tidak terganggu. Aku membiarkan mereka berbicara, membiarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin menjerat diri mereka sendiri. Aku tahu, semakin mereka mencoba menjelaskan, semakin mereka menunjukkan kebodohan dan keserakahan mereka. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk mengubah suasana. Aku menyalakan lampu lembut di ruang tamu, menyajikan teh hangat, dan duduk di hadapan mereka. Aku menatap mereka dengan tenang, dan berkata perlahan, "Kalian tahu, aku sudah menunggu momen ini sejak lama." Pelakor menatapku dengan mata membelalak, suami mulai gugup, dan aku tahu, mereka mulai menyadari bahwa aku tidak hanya mengetahui semua rahasia mereka, tapi juga memiliki kendali penuh atas situasi. Aku melanjutkan, "Segala rencana kalian di Korea, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang operasi, tentang biaya, tentang bagaimana kalian mengira aku tidak menyadari apa-apa." Pelakor terdiam, wajahnya memerah karena malu dan frustrasi. Suami mulai tergagap, mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi jelas ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Aku tersenyum tipis, menikmati momen ketika mereka benar-benar kehilangan kontrol. Aku menatap pelakor, dengan nada lembut tapi tegas, dan lihatlah hasilnya, semua rencana kalian gagal. Operasi tidak berjalan sesuai harapan, dan semua karena kalian terlalu percaya diri dan bodoh. Pelakor menunduk, tidak berani menatapku langsung. Suami menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah, tetapi aku tetap tenang. Aku tahu, kekuatan sejati bukan tentang amarah atau teriakan, tapi tentang ketenangan yang membuat lawan sadar bahwa mereka kalah tanpa harus disentuh fisik. Aku melanjutkan, "Uangku?
Semua yang kalian kira bisa digunakan untuk operasi, sudah kubekukan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Semua yang kalian rencanakan, semua yang kalian impikan, sia-sia. Pelakor menjerit kecil, suami mencoba menenangkan, tapi jelas mereka mulai panik. Aku menatap mereka dengan mata yang tenang, tersenyum tipis, dan berkata, kalian kira aku bodoh. Tapi kenyataannya, aku jauh lebih pintar. Aku menulis catatan refleksi di buku pribadiku. Setiap langkah, setiap strategi, membuahkan hasil. Mereka bodoh, mereka serakah, dan mereka menanggung akibatnya. Aku tidak hanya menang dalam materi, tapi juga dalam psikologi, dalam harga diri, dan dalam kehidupan. Hari demi hari, rumah mulai kembali normal. Suami mulai belajar dari kesalahan, pelakor mulai menghindar, dan aku menikmati ketenangan yang datang dari kemenangan diam-diam. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar, hanya kepuasan psikologis yang stabil. Aku mulai menata kembali tabungan, aset, dan rencana masa depan. Semua yang sebelumnya mereka coba curi atau manipulasi kini aman di tanganku. Aku merasa lega, bukan karena uang, tapi karena strategi dan kesabaran terbukti lebih kuat daripada keserakahan dan tipu daya. Pada satu titik, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang cerah, dan tersenyum tipis. Aku menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku tidak bisa diremehkan. Semua yang mereka lakukan, semua kesalahan mereka, hanyalah pengingat bahwa aku lebih pintar, lebih sabar, dan lebih waspada. Aku menulis catatan terakhir di buku pribadiku. Mereka sudah tahu. Mereka sudah merasakan. Dan mereka tidak akan pernah berani lagi. Diam-diam, aku menang. Semua harta, semua rahasia, semua kendali ada padaku. Dan itu adalah kekuatan sejati. Hari-hari berikutnya, hidup kembali tenang. Aku menikmati keseharian tanpa rasa takut, tanpa ketegangan yang selama ini mengganggu. Suami mulai lebih menghargai, pelakor tidak lagi berani mendekat, dan aku menikmati ketenangan yang lahir dari kemenangan diam-diam. Aku menyadari satu hal penting, kekuatan bukanlah tentang berteriak, menuntut, atau balas dendam dengan kasar. Kekuatan sejati ada pada ketenangan, kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengendalikan situasi tanpa perlu menunjukkan agresi. Dan aku membuktikannya. Pelajaran terbesar yang kudapat adalah bahwa orang yang terlalu percaya diri, bodoh, dan serakah akan selalu menimbulkan kehancuran bagi dirinya sendiri jika dihadapkan pada kecerdikan dan kesabaran lawannya. Aku hanya berdiri diam, tetapi semuanya terkendali. Hari itu, aku menatap diriku sendiri di cermin, tersenyum tipis, dan berkata dalam hati, diam-diam, aku lebih pintar. Diam-diam, aku menang. Dan mereka tidak akan pernah berani lagi. Aku tahu, hidup ini akan terus berjalan. Tapi sekarang, aku memiliki keyakinan, aku tidak hanya selamat dari pengkhianatan, aku juga menang. Aku lebih pintar, lebih sabar, dan lebih kuat daripada mereka. Semua harta, semua rahasia, semua kendali ada padaku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas, bebas dari manipulasi, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menikmati kemenangan diam-diam yang kubangun sendiri. Diam-diam, tapi pasti, aku menang. Aku menatap langit senja dari balkon, tersenyum, dan merasakan kepuasan yang tak tergantikan. Semua drama, semua strategi, semua rencana telah mencapai puncaknya. Aku tidak hanya menang dalam materi dan psikologi, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan ketenangan. Dan malam itu, ketika lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, aku tidur dengan hati tenang, mengetahui bahwa pelakor dan suami telah menerima pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku menang diam-diam, tapi pasti, dan mereka tahu itu. Aku menutup mata, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati, diam-diam, aku lebih pintar. Diam-diam, aku menang. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Senja itu menembus jendela rumahku dengan cahaya lembut, memantul di lantai kayu yang hangat dan memeluk ruang tamu dengan ketenangan yang jarang kurasakan belakangan ini. Setelah semua drama, pengkhianatan, dan perencanaan diam-diam yang menyita pikiranku selama berminggu-minggu,
Rumahku terasa seperti benteng yang tak tergoyahkan, tempat aku berdiri sebagai pengendali tunggal atas nasibku sendiri. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi kota yang mulai gelap diterangi lampu-lampu jalan. Napasku tenang, dan di dalam hatiku terasa lega sekaligus penuh kepuasan. Semua yang mereka rencanakan, suamiku yang percaya bahwa aku tidak mengetahui apa-apa, pelakor yang sombong dan serakah, telah gagal. Dan bukan hanya gagal secara materi, tetapi juga secara psikologis. Aku telah memenangkan permainan ini dengan diam, dengan kesabaran, dan dengan kecerdikan yang tak terlihat oleh mereka. Ketika aku memikirkan kembali perjalanan panjang ini, aku menyadari satu hal penting. Kemenangan yang sesungguhnya tidak datang dari kemarahan atau kekerasan. Kemenangan yang sesungguhnya lahir dari ketenangan, dari strategi yang matang, dan dari kemampuan untuk menunggu waktu yang tepat. Aku menulis ini dalam catatan pribadiku, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menekan orang lain secara terbuka, melainkan tentang memiliki kendali atas situasi dan diri sendiri. Suamiku, yang dulu mengira aku bodoh, kini duduk di ruang tamu bersamaku, mencoba bersikap lebih bijak. Aku bisa merasakan ketegangan dalam tubuhnya, rasa bersalah yang tertanam jauh dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa setiap keputusan bodohnya telah membawanya ke posisi yang rapuh. Aku tidak perlu menghakimi dengan keras, ketenangan dan pengamatan diam-diam sudah cukup membuatnya memahami kesalahannya. Pelakor, di sisi lain, adalah pelajaran yang lebih keras. Wajahnya yang gagal dioperasi adalah bukti nyata bahwa keserakahan dan kebodohan tidak bisa menang melawan kecerdikan dan kesabaran. Setiap kali ia menatapku, ada rasa takut, malu, dan frustrasi yang jelas terlihat. Aku tersenyum tipis, bukan karena kejam, tetapi karena ini adalah simbol bahwa aku telah merancang jebakan dengan sempurna. Mereka yang meremehkanku akhirnya sadar, dan rasa malu itu menjadi pelajaran abadi bagi mereka. Aku mengingat kembali malam-malam saat aku duduk di balkon, menyusun strategi, dan memantau setiap langkah mereka dari kejauhan. Setiap pesan, setiap transfer yang gagal, setiap percakapan panik yang mereka lakukan, semua itu menjadi bahan bakar bagi kemenangan psikologisku. Aku belajar bahwa ketenangan yang terlihat di permukaan bisa menjadi senjata paling mematikan. Dengan diam-diam, aku menunggu saat yang tepat, dan ketika momen itu datang, semua rencana bodoh mereka runtuh seperti rumah kartu. Aku juga menyadari bahwa kemenangan ini bukan sekadar tentang uang atau operasi gagal. Ini adalah tentang harga diri, martabat, dan pengendalian atas hidupku sendiri. Selama ini, aku terlalu sering mengabaikan perasaan dan hakku, membiarkan orang lain meremehkanku. Tetapi kali ini, aku mengambil alih kendali. Aku tidak hanya melindungi hartaku, tetapi juga melindungi diriku, harga diriku, dan masa depan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Setiap malam, ketika aku menulis di buku pribadiku, aku merasakan kepuasan yang mendalam. Ini bukan kepuasan yang dangkal, tetapi kepuasan yang lahir dari strategi, kesabaran, dan kecerdikan. Aku belajar bahwa orang yang terlalu percaya diri, bodoh, dan serakah akan selalu menimbulkan kehancuran bagi dirinya sendiri jika dihadapkan pada seseorang yang sabar, cerdas, dan penuh perhitungan. Aku merenung lebih dalam tentang suami. Ia bukan musuh dalam arti yang penuh kebencian, tetapi ia telah melakukan kesalahan besar. Pengkhianatan yang ia lakukan adalah pangkal dari semua drama ini. Namun, aku tidak membiarkan kebencian menguasai diriku. Sebaliknya, aku menggunakan kecerdasanku untuk mengendalikan situasi. Aku belajar bahwa kesabaran dan pengamatan diam-diam bisa mengalahkan impuls dan keserakahan. Pelakor adalah simbol dari semua hal yang salah yang bisa dilakukan manusia ketika keserakahan dan keinginan untuk tampil sempurna menguasai mereka. Operasinya yang gagal adalah bukti nyata bahwa keinginan untuk memanipulasi dan mengambil jalan pintas tidak pernah menghasilkan hasil yang baik. Aku belajar untuk menertawakan kebodohan mereka secara diam-diam, tetapi juga untuk merenungkan bahwa keserakahan dan penipuan selalu memiliki konsekuensi. Di tengah semua kemenangan ini, aku juga belajar sesuatu tentang diriku sendiri, bahwa aku mampu bertahan, mampu merencanakan, dan mampu mengendalikan situasi tanpa harus menunjukkan agresi. Aku belajar bahwa diam-diam bisa lebih kuat daripada teriakan, bahwa kesabaran bisa lebih mematikan daripada amarah, dan bahwa kecerdikan yang tersembunyi bisa menghancurkan keserakahan yang terang-terangan.
Aku menulis di buku catatanku, diam-diam, aku menang. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan, hanya strategi, kesabaran, dan pengendalian diri. Mereka terlalu bodoh untuk memahami ini, dan itulah keindahan dari kemenangan diam-diam ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata hidupku kembali. Rumah menjadi tempat yang tenang, bebas dari tekanan dan manipulasi. Suamiku mulai belajar dari kesalahannya, pelakor mulai menjaga jarak, dan aku menikmati ketenangan yang lahir dari kemenangan psikologis ini. Aku belajar untuk menghargai setiap momen ketenangan, karena itu adalah bukti bahwa aku telah memenangkan perang diam-diam ini. Aku juga menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menang atas orang lain, tetapi tentang menang atas diri sendiri. Aku telah mengatasi ketakutan, mengendalikan amarah, dan menggunakan kecerdikan untuk menciptakan hasil yang sempurna. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan orang yang mencoba menipu, meremehkan, atau mengambil hak kita, tetapi dengan ketenangan dan strategi yang tepat, kita bisa mengalahkan semua itu tanpa harus kehilangan martabat. Aku menulis catatan panjang di buku pribadiku, merenungkan semua pelajaran yang kudapat. Kesabaran adalah senjata, kecerdikan adalah perisai, dan ketenangan adalah pedang. Mereka yang serakah dan bodoh akan jatuh sendiri, dan aku yang sabar dan cerdas akan berdiri di atas semuanya. Diam-diam, tapi pasti, aku menang. Setiap kali aku melihat pelakor, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak berani lagi mencoba apapun, dan itu adalah bukti nyata bahwa strategi psikologisku berhasil. Aku tidak perlu memaksa atau mengancam, ketenangan, kontrol, dan hasil yang nyata sudah cukup membuatnya takut. Suami pun mulai berubah. Ia belajar bahwa tindakan bodoh memiliki konsekuensi, bahwa pengkhianatan tidak akan pernah membawa keuntungan, dan bahwa kecerdikan dan kesabaran pasangannya bisa mengalahkan semua tipu daya. Aku melihat perubahan itu, dan merasa lega, karena aku tahu bahwa pelajaran ini akan membekas untuk waktu yang lama. Aku merenung tentang kekuatan diam-diam ini. Betapa seringnya orang meremehkan ketenangan, tetapi aku belajar bahwa ketenangan adalah senjata yang paling ampuh. Diam-diam, aku mengamati, merencanakan, dan mengeksekusi. Hasilnya, kemenangan yang sempurna, tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka. Aku menulis di buku catatanku, kemenangan sejati bukan tentang teriak atau balas dendam. Kemenangan sejati adalah tentang strategi, pengendalian diri, dan kesabaran. Dan aku membuktikannya. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan menata masa depan. Aku mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kebahagiaan, kesejahteraan, dan hubungan yang sehat. Aku belajar untuk tidak membiarkan orang lain meremehkanku lagi, untuk menjaga hartaku, martabatku, dan harga diriku. Pelakor menjadi bayangan dari semua kesalahan yang bisa dilakukan manusia, keserakahan, kebodohan, dan keinginan untuk mengambil jalan pintas. Suami menjadi pengingat bahwa pengkhianatan memiliki harga yang mahal. Dan aku menjadi bukti hidup bahwa kesabaran, kecerdikan, dan ketenangan bisa memenangkan segala hal. Aku menulis catatan terakhir di buku pribadiku, diam-diam, aku menang. Semua harta, semua rahasia, semua kendali ada padaku. Mereka tidak berani lagi mencoba. Aku tidak hanya menang dalam materi, tetapi juga dalam psikologi, harga diri, dan kehidupan. Ini adalah kemenangan sejati, dan aku menikmatinya dengan sepenuhnya. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang berkelap-kelip. Angin malam menyentuh wajahku, membawa aroma segar yang menenangkan. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi dengan strategi yang tepat, kesabaran, dan kecerdikan, kita bisa mengatasi segala rintangan. Aku tersenyum tipis, menyeruput teh hangat, dan merasakan kepuasan yang tak tergantikan. Semua drama, semua pengkhianatan, semua keserakahan yang mencoba merusak hidupku, kini telah berakhir. Aku menang, diam-diam, tapi pasti. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik dalam hati. Diam-diam, aku lebih pintar. Diam-diam, aku menang. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku bebas, aku kuat, dan aku bijaksana. Ini adalah hidupku, dan aku mengendalikannya sepenuhnya. Dan malam itu, di tengah keheningan rumah yang hangat,
Aku tidur dengan tenang. Tidur yang dalam dan damai, karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar menang. Tanpa teriakan, tanpa amarah, tanpa dendam terbuka. Diam-diam, aku menang.